Assalamualaikum. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga bahagia selalu tentunya. Kali ini aku mau share room tour kontrakan non 3 petak aku teman-teman. Kontrakan yang sekarang aku tempati bersama keluarga kecilku tentunya. Semoga kalian suka dengan videonya dan semoga terhibur. Semoga ada semangat dan motivasi ya tentunya di dalam video yang aku up saat ini atau hari ini. Semoga kalian suka and enjoy the video ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri teras bagian depan itu lantainya udah mulai pecah teman-teman atau rusak. Nah, itu lumayan sangat berdebu di siang hari dengan angin yang kencang. Makanya pintu di siang hari itu biasanya jarang aku buka ya karena lumayan berdebu teman-teman. Untuk teras kecil ini sebelum masuk ke dalam ya, aku kasih sedikit tanaman hijau yang berhasil aku kumpulkan dari tetangga-tetangga aku. Alhamdulillah dikasih rezeki tetangga yang baik hati, jadi bisa punya bunga hijau ya setidaknya. Nah, ini ada pajangan atau wall decor gitu hasil DIY aku sendiri, yang bagian pintu juga hasil dari DIY aku. Oke, kita masuk aja ke dalamnya. Assalamualaikum. Nah, aku mulai dari arah sebelah kanan pintu masuk. Di bawah aku kasih satu buah meja yang sudah aku potong ya. Sebenarnya mejanya itu bulat, jadi bentuknya oval seperti baru. Terus di atasnya aku kasih rak ambalan sebi aja dengan pajangan seadanya. Dan di depan meja aku kasih karpet bulu dengan 2 buah bantal biar anak-anak nyaman nontonnya. Dan ada rak ala-ala ya dari sisaan kayu pagar yang aku buat sendiri teman-teman. Terus ada bunga kering dan di atas TV aku kasih ambalan dengan sedikit daun rambat dan juga kaligrafi old ya yang sudah zaman dulu, tapi kalau nggak dipakai sayang ya. Nah, ini untuk di sebelah kiri pintu tadi kita masuk, aku kasih bunga artifisial dari hasil DIY aku juga. Jadi pajangannya juga DIY teman-teman, dari frame bekas ya. Aku tempelin aja daun monstera yang sudah tak terpakai daripada terbuang percuma, jadi aku kasih bingkai dan ternyata lumayan cantik untuk jadi penghias dinding yang kosong. Nah, ini bunga artifisialnya aku buat dari dahan atau ranting yang udah tua ya, ranting kayu gitu. Terus bunganya sendiri dari hasil bunga artifisial yang udah nggak kepakai, yang udah lama juga, jadi dimanfaatkan kembali. Dan aku tancepin ke tanah aja ya, dalam pot itu aku kasih tanah, terus aku tutupin pakai ranting-ranting kecil kayak gitu biar lebih rapi aja. Nah, untuk sebelah kiri yang ada pintu itu adalah bagian kamar, tapi untuk kamar aku skip ya teman-teman. Nah, ini lemarinya sengaja dilebihkan ya untuk menutupi daerah bagian dapur kalau kalian lihat, dan pintu kamar mandi itu ya kayak biar nggak langsung gitu kelihatan dari arah depan TV. Sekarang kita masuk ke area laundry roomnya. Jadi laundry room ini sebenarnya area cuci piring dari kontrakan ini teman-teman. Boleh dilihat ya, itu keramik bagian bawahnya warnanya ya udah kelihatan. Nah, ini dindingnya juga lumayan banyak bercaknya ya, tapi aku belum punya kesempatan dan budget tentunya buat makeover ruang kecil ini, jadi segini aja dulu. Nah, kayaknya kurang serak aja ya kalau di sini ini aku jadikan tempat cuci piring karena kelihatan langsung gitu teman-teman dari arah ruang TV tadi atau ruang tamu kontrakannya ya. Jadi kayaknya kurang serak aja gitu. Ngelihatnya kayaknya kurang enak ya teman-teman. Nah, ini si papan laundryannya juga aku buat dari hasil DIY.
itu adalah frame bekas juga ya, karena kacanya udah pecah. Dan ini bagian dalamnya aku lapisi dengan wall sticker warna netral gitu, putih. Terus untuk tulisan dan hurufnya aku buat dari selotip listrik ya teman-teman, jadi dia itu nempel rapat gitu, jadi gak bakal kebuka-buka walaupun kena air ya, dia awet kok teman-teman ya. Nah itu lumayan menurut aku sih buat menghiasi ya untuk daerah laundry roomnya. Bagian atasnya juga papan ambalannya belum aku cat ya, mohon maaf. Dan di atasnya aku kasih keranjang yang buat sabun, terus untuk pewangi aja. Nah untuk di depan mesin cucinya ini ada laci kecil ya buat nyimpan kayak benangan gini. Mohon maaf ya, di sebelah itu ada duit recehan. Nah ini di bagian bawah ada nota aku ya, ini nota belanja bulanan kemarin yang belum aku catat ya teman-teman. Nah kayak gini itu adalah nota listrik, jadi nyimpannya semuanya di sini biar nggak kececeran ya. Itu ada tempat nyimpan uang koin juga, jadi itu tadi kartu-kartu bekas ya teman-teman, bukan kartu yang baru kok. Nah di bagian bawah tempat sepatunya aku kasih storage untuk kaos kaki yang bersih ya. Terus ini ada storage sabun, sampo, dan semuanya aku satuin di situ. Di sebelahnya juga untuk sabun super pel, sabun cuci piring gitu ya, dengan pewangi pakaian. Nah di bagian bawah untuk sepatu, jadi ini rak sepatu yang buluk aku bungkusin aja pakai wall sticker ya teman-teman. Ini ada keranjang DIY aku, jadi ya kayak botolan gini tuh aku ambil, nanti kalau udah 3 harian aku nggak nemu idenya bakal aku buang ya teman-teman. Jadi jangan disimpan ya, karena semakin menyimpan kita butuh space untuk nyimpan mereka lagi tentunya. Nah kurang lebih seperti inilah arah penampakan ya dari arah laundry room. Kebayang nggak kalau di situ tuh tempat cuci piring, itu bakalan gak enak banget ya dilihatnya. Nah jadi seperti ini jauh lebih manis menurutku ya, karena kontrakan kecil, jadi sebisa mungkin aku atur dengan baik ya biar kelihatannya nggak sumpek gitu teman-teman. Nah untuk kamar mandi juga aku skip ya, karena ini pintu kamar mandi aku sebenarnya jebol teman-teman. Ini lagi diikat, nungguin yang bisa benerin dulu ya. Jadi untuk kamar mandi aku skip. Dan ini dia penampakan dapur dari arah pintu kamar ya, seperti ini aja. Sebenarnya ini tuh bukan dapur di kontrakan ya teman-teman, tapi aku fungsikan sebagai dapur dan sebagai area wastafel. Jadi wastafelnya aku buat manual, aku izin dulu ke empunya kontrakan ya, baru aku bolongin buat pasangin keran di sini. Jadi nggak harus mondar-mandir dari arah dapur ke arah laundry room yang sebenarnya itu tempat cucian piringnya ya. Jadi kalau di sana tadi lumayan jauh teman-teman. Nah ini hiasan dindingnya juga mekrem yang asli itu yang warna putih ya teman-teman, tapi aku tambahin pakai benang wol si pom-pomnya, dan tangkainya aku ganti pakai bambu kecil, jadi ukurannya kayak lebih besar gitu. Nah itu ada tempat peniris piring, jadi nggak banyak macamnya ya, biar dapur kecil atau dapur masaknya ini nggak terlalu penuh gitu. Nah untuk ambalannya sendiri, karena aku nggak punya dekoran atau nggak punya alat yang begitu hits di dapur kecilku, jadi aku hiasnya pakai tempat sutil seadanya. Terus rak bawang merah sama talenan aja ya yang aku taruh, biar sedikit indah lah atau manis dapurnya. Nah ini tulisan happy cooking yang biasanya ditanyakan di DM Instagram aku ya. Jadi ini teman-teman aku buat dari kardus bekas aja ya, sama modal spidol. Jadi nggak bisa aku spilling tokonya. Di bawahnya ada kompor gitu aja, dan meja kompor ini sebenarnya ada lemari bekas ya. Jadi lemarinya kayak dimiringin gitu loh teman-teman, biar bisa kepakai dan langsung nggak kebuang. Dari bagian bawahnya aku taruh aja ini kayak lemonan gitu ya, jeruk, minyak kelapa, tupperware yang biasa aku pakai untuk food prep. Dan di bawahnya ada kayak mangkok kaca yang lumayan besar gitu.
Terus yang hijau itu adalah tempat beras, dan ini tempat kresekan teman-teman. Jadi aku nggak punya barang yang aneh-aneh ya, seadanya aja apa yang aku punya. Ya udah, dengan gorden kolong ini sebagai penutup aibnya. Di bawah wastafelnya itu aku kasih papan kecil ya buat nyimpan si panci-panci legend ini. Jadi aku punyanya ini aja teman-teman, karena menurut aku semakin banyak barang yang aku punya, aku tuh makin butuh tempat untuk nyimpen mereka ya kan. Sementara tempat aku itu kecil, dan aku memang seneng sama bangunan yang kecil, karena semakin kecil bangunan maka operasionalnya menurut aku akan kecil juga ya. Jadi operasional rumah itu ya tergantung dari besar dan kecilnya rumah kita juga, kalau menurut aku ya teman-teman. Nah, di apa itu namanya, sebenarnya kompor harusnya ada di sana ya kan, tapi karena aku pengen kompor dekat sama wastafelnya ya, jadi aku buat aja kayak gitu. Jadi area dapur yang sesungguhnya ini aku jadikan tempat penyimpanan segala rak, mulai dari bumbu dapur, gantungan panci ya, dispenser dan teman-temannya yang lain. Nah, ini bumbu dapurnya aku taruh aja di rak mekrem kayak gini, karena mau buat ambalan itu dindingnya lumayan keras ya buat dipalu teman-teman. Aku udah nggak mampu, jadi digantungin aja. Kalau pakai mekrem begini lebih irit tempat menurut aku ya. Dan di sudut sana aku pakai untuk nyimpan rak piring, tudung saji, dispenser gitu, karena kalau kompor di situ menurut aku kerendahan, jadi agak sedikit berbahaya buat anak aku yang kecil ya. Dari sini semua cangkir, gula, teh, buat minum jadi satu ya. Kalau ada tamu nggak kemana-mana lagi buatnya, nggak harus ngambil cangkirnya kemana, airnya di mana, jadi semuanya satu di situ. Yang di box orange tadi ada barang-barang yang kalau dipakai kalau ada keluarga yang datang ya, kayak piring, gelas gitu teman-teman. Nah, di bagian bawahnya yang tutupan korden ini aku simpan aja galon. Terus ada kayak mangkok loyang-loyang yang lumayan gede ukurannya, ada keranjang juga. Nah, ini juga hasil DIY ya teman-teman. Nah, ini keranjang besar juga buat nyimpan mangkok-mangkok gitu, kayak piring plastik gitu ya. Udah mulai buluk ya, si wallpaper mejanya itu udah mulai kelupas teman-teman. Nah, ini kelihatan kan jahitannya. Karena aku jahitnya pakai tangan aja biar lebih irit ya. Nah, kayak gitu aja sih untuk pojok dapur yang di situ. Terus ada kulkasnya juga nggak aku buka ya, isinya juga sama kok, sayuran aja. Terus di sini ada, oh ya, ini tuh lap ya. Jadi kalau mau ngangkat-ngangkat panci yang panas pakai lapnya. Lap aku 2 aja teman-teman. Jadi biar ngambilnya itu nggak nyari-nyari. Aku orang yang nggak suka ya kalau nyari barang itu kemana-mana gitu teman-teman. Nah, ini rak portable-nya aku buka bagian bawahnya itu biar gasnya bisa masuk ya ke bawah situ. Dan ini ada keranjang, ada gorden kolong dapur yang buat ganti satu aja. Terus ada lap-lap. Itu ada segala semprotan di situ ya, semprotan baju, minyak, ngelap, ngepel, pokoknya di situ. Nah, ini lacinya aku taruh sutil-sutil dan pisau biar mereka nggak berkeliaran ya, karena warnanya itu yang nggak sama. Jadi aku tutup aja di dalam laci. Ada keranjang buat nyimpen bahan makanan gitu ya. Terus apa sih namanya itu, blender zaman old ya. Yaudah, itu aja yang ada di dapur kecil aku ini. Semoga dapurnya bisa menginspirasi dan semoga ada manfaat ya yang aku share di video kali ini. Jadi kurang lebih seperti inilah penampakan atau look dan penampilan di dalam kontrakan aku ya teman-teman. Semoga kalian suka dan semoga terhibur. Sekali lagi, karena niatan aku bikin video seperti ini tuh biar bisa menghibur ya, karena rutinitas kita sehari-hari yang terus berulang, yang gak ada habisnya. Jadi semoga bisa lebih membangkitkan semangat
kita lagi ya, sesama kaum IRT yang kerjanya benar-benar 1 kali 24 jam di dalam rumah ya, bisa membuat hunian kita senyaman mungkin, karena disinilah tempat kita beraktivitas setiap harinya. Terima kasih ya sudah mau main lagi ke kontrakan aku teman-teman. Semoga kalian betah dan semoga ada inspirasi yang bisa kalian ambil di video aku kali ini. Dan jangan bosan-bosan ya untuk mengklik setiap video yang aku up ke channel YouTube aku. Semoga bermanfaat video aku kali ini dan semoga kalian suka. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.